Selamat pagi, Ibu Clay dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan menyajikan mengenai analisis volume laba, alat perencanaan manajerial. Kami beranggotakan saya sendiri, Philip Aloysius Angelo, dengan NIM 202114104, 104, Jessica Kristanti, dengan NIM 201141111, Cynthia Agnesia Radedimu, 20114, 114, dan yang terakhir Agnes Monica Sipi 201141115. Yang pertama kita akan membahas mengenai titik impas dalam unit. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol, yaitu zero profit. Untuk menemukan titik impas dalam unit, perlu difokuskan pada laba operasi. Rumus untuk menemukan laba operasi dapat dilihat pada slide. Kita lanjut pada contoh soal. Dapat dilihat sendiri mengenai contoh soalnya. Dan dalam contoh soal seperti ini, kita menggunakan persamaan laba operasi, yaitu laba operasi sama dengan dalam kurung harga kali jumlah unit terjual, dikurangkan dalam kurung biaya variabel per unit kali jumlah unit terjual, kurang total biaya tetap. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada contoh soal. Dan akan didapatkan unit 600 unit. Dan juga di situ terdapat mengenai pembuktiannya juga. Kita masuk pada jalan pintas menghitung unit impas. Cara cepat dalam menentukan jumlah unit impas yakni dengan menggunakan margin kontribusi. Kita akan menggunakan contoh soal dari Whittier Company. Tetapi sebelum itu ada dua cara untuk menentukan margin kontribusi per unit. Cara pertama yaitu bagi total margin kontribusi dengan unit terjual. Dan cara kedua yaitu penjualan kurang biaya variabel. Kedua cara tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Untuk menghitung jumlah unit impas, kita dapat menggunakan rumus jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Dapat dilihat pada slide. Menghasilkan hasil yang sama dengan slide sebelumnya, yaitu berjumlah 600 unit. Kita masuk dalam penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Dapat dilihat bahwa ada contoh soal dalam situ mengenai Whittier Company juga. Whittier Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000. Berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Kita akan menggunakan rumus laba operasi. Laba operasi sama dengan dalam kurung harga kali jumlah unit terjual dikalikan dengan dikurang biaya variabel per unit kali jumlah unit terjual kurang total biaya tetap. Penyelesaiannya dapat dilihat pada slide. Dan akan menghasilkan unit 1400 unit. Jika menggunakan persamaan dasar impas, maka perlu menambahkan target laba sebesar $60.000 pada biaya tetap dan langsung. Disebutkan dalam slide ada rumusnya. Jumlah unit sama dengan biaya tetap tambah target laba. Kita harus menambahkan target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Pada contoh soal menggunakan cara yang kedua, penjualan dikurangkan dengan biaya variabel. Dan di bawahnya juga terdapat pembuktiannya. Mengasumsikan biaya tetap tidak berubah, dampak terhadap laba perusahaan yang dihasilkan dari perubahan jumlah unit yang terjual dapat dinilai dengan rumus margin kontribusi per unit dikali perubahan unit yang terjual. Sebagai contoh, jika 1.500 mesin pemotong rumput yang terjual dan bukannya 1.400 unit pemotong rumput, maka berapa jumlah laba yang akan diperoleh? Ini dapat kita hitung dengan menggunakan perubahan dalam unit yang terjual adalah suatu kenaikan sebanyak 100 unit. 1.500 dikurangkan dengan 1.400 menghasilkan 100 mesin pemotong rumput kenaikan, dan margin kontribusi per unit adalah $75. Dengan demikian laba yang didapatkan akan meningkat sebesar 7.500. Ini didapat dari margin kontribusi per unit dikalikan dengan jumlah kenaikan unit yang terjadi. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Ini adalah contoh soal, dapat dilihat juga secara langsung di slide. Dengan menggunakan laporan laba rugi yang lebih sederhana dalam kasus ini, maka diperoleh rumus. Kita menggunakan rumus yang sama, rumus laba operasi yang sama seperti slide-slide sebelumnya. Lalu di bawahnya ada pembuktiannya.
Apakah volume sebanyak 3.000 mesin pemotong rumput menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan? Untuk 3.000 mesin pemotong rumput, total pendapatan adalah 1,2 juta. Ini dapat dari $400 jumlah per unit, harga per unit, dikalikan dengan 3.000 unit yang terjual, yang diharapkan terjual. Volume impas adalah 600 mesin pemotong rumput. Nah, dalam volume impas yang telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, jika 3.000 mesin pemotong rumput terjual, maka ada 2.400 ini dapat dari 3.000 dikurang 600. 3.000 ini unit yang diharapkan untuk mencapai laba 15%, dikurangkan dengan 600 itu merupakan unit yang dapat mencapai titik impas. Mesin pemotong rumput di atas titik impas yang telah terjual. Jadi ada laba sebelum pajak adalah 180.000 dapat dari margin kontribusi $75 dikalikan dengan 2.400. 2.400 ini merupakan selisih dari 3.000 dikurang 600 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ini merupakan 15% dari penjualan. Ini merupakan 15% dari penjualan. Dihitung menggunakan rumus, yaitu kita menghitung laba sebelum pajak dibagikan dengan total pendapatan yang terjual tadi ke target laba setelah pajak. Laba bersih adalah laba operasi setelah pajak penghasilan dan bahwa angka target laba dinyatakan dalam kerangka sebelum pajak. Dengan demikian, ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih, harus menambah kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Di sini terdapat rumus mengenai laba bersih. Kita dapat menggunakan langsung rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikali dalam kurung 1 kurang tarif pajak. Atau juga bisa dibalikkan menjadi laba operasi sama dengan laba bersih dibagi dengan dalam kurung 1 kurang tarif pajak. Kita masuk kepada contoh soal target laba setelah pajak. Di sini terdapat contoh soalnya, bisa disimak. Kita menggunakan rumus yang tadi setelah saya bahas, yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikali dalam kurung 1 kurang tarif pajak. Dengan kata lain, jika tarif pajak ada 35%, maka Witir Company harus menghasilkan $75.000 sebelum pajak penghasilan untuk memperoleh $48.750 setelah pajak penghasilan. Dengan pengonversian ini, maka dapat dihitung jumlah unit. Kita akan menghitung jumlah unit yang harus dijual. Dengan rumus, jumlah unit sama dengan biaya tetap plus target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Unitnya yaitu dalam kurung $45.000 ini dapat dari biaya tetap, ditambah $75.000 ini merupakan target laba operasi seperti yang sudah didapat pada contoh di atas, dibagikan dengan $75. $75 ini merupakan margin kontribusi per unit. Unit sama dengan $120.000 dibagi dengan $75. Unit sama dengan 1.600. Titik impas dalam dolar penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Dapat diilustrasikan mengenai pembagian pendapatan penjualan menjadi biaya variabel dan margin kontribusi sebagai berikut. Kita misalkan bahwa harga adalah $10 dan biaya variabel adalah $6. Sisanya adalah margin kontribusi sebesar $4. Itu didapat dari permisalan yang kita sudah misalkan, $10 dikurang $6. Jika yang dijual 10 unit, maka total biaya variabel adalah $60. $6 yang sudah kita dapat tadi dikalikan dengan 10 unit yang kita misalkan terjual. Atau karena setiap unit yang dijual menghasilkan pendapatan sebesar $10 dan membutuhkan biaya variabel $6, maka kita dapat mengatakan bahwa 6% dari setiap dolar pendapatan yang dihasilkan diakibatkan oleh biaya variabel. $6 dibagi $10. Jadi dengan memfokuskan pada pendapatan penjualan, kita dapat memperkirakan total biaya variabel sebesar $60 untuk pendapatan $100. 0,60 kali $100. Rasio biaya variabel atau variable cost ratio sebesar 60%. Pada contoh ini merupakan bagian
dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Masuk pada slide berikutnya, yaitu rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Tentu saja, persentase dari dolar penjualan yang tersisa setelah biaya variabel tertutupi merupakan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Pak dilihat berikut ini merupakan laporan laba rugi dari Wither dalam dolar dan persentase penjualan. Dapat dilihat pada slide. Dengan menggunakan rumus laba operasi sama dengan penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap, akan dihasilkan penjualan sebesar 240.000 dolar untuk mencapai impas. Dengan pendekatan rumus unit impas yang dikembangkan, dapat diperoleh nilai penjualan impas dengan rumus unit impas sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga kurang biaya variabel per unit. Kita dapat menggunakan rumus penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Seperti yang saya sudah stabilkan warna kuning, tetapi untuk pengembangannya bisa dilihat pada slide. Dalam kasus Whittier, besarnya penjualan yang harus dihasilkan pada titik impas dapat dihitung sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide juga mengenai penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Seperti rumus yang telah saya stabilkan kuning di atasnya. Penjualan impas sama dengan 45.000 US dollar. Ini merupakan biaya tetap, sama seperti contoh-contoh soal yang sebelumnya, dan ini adalah dan dibagi dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,1875. Untuk mengetahui 0,1875 ini, kita dapat melihat mengenai persentase penjualannya. Di atas bawah 100 ada 100% persentase penjualan dikurangkan dengan 81,25%. Itu akan terdapat 18,75% sisanya. Itu merupakan margin kontribusi. Kemudian untuk menjadikan dia sebagai rasio margin kontribusi, kita membuatnya menjadi bentuk desimal. Maka terciptalah bentuk 0,1875. Ini kita perhitungan dan akan tercipta hasil 240.000 US dollar. Target laba dan pendapatan penjualan. Ini merupakan contoh soal juga, dapat dilihat dengan seksama. Yang merupakan stabilo kuning merupakan rumus yang kita gunakan untuk menghitung besarnya pendapatan penjualan yang harus dihasilkan Whittier jika untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000 US dollar. Dapat kita lihat. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita akan mendapatkan penjualan sebesar 560.000 US dollar. Dan sisanya dapat kalian lihat pada slide. Sebagai contoh, jika pendapatan penjualan adalah 540.000 US dollar, bukan 560.000 US dollar, bagaimana pengaruhnya terhadap laba yang diharapkan? Ini merupakan penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan penjualan sebesar 20.000 akan mengakibatkan penurunan laba sebesar 3.750. Ini dapat dari kita menghitung rasio margin kontribusi 0,1875 dikalikan dengan penurunan pendapatan yang terjadi, yaitu 20.000 US dollar. Yang berikut, tunggal, pengubahan titik impas dalam unit menjadi impas dalam pendapatan penjualan hanya merupakan masalah pengalian harga jual per unit dengan unit yang terjual. Namun, ada dua alasan yang membuat manajemen menggunakan kedua rumus tersebut, yaitu satu, untuk mencari pendapatan secara langsung jika hal tersebut dikehendaki. Yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih mudah untuk digunakan dalam pengaturan multiproduk yang memiliki harga yang bervariasi. Yang ketiga, ada analisis multiproduk. Beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada. Beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk ditelusuri. Contoh, Wither Company telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput, yaitu mesin manual dengan harga $400 per unitnya dan mesin otomatis dengan harga $800 per unitnya. Departemen pemasaran, yakni bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 mesin pemotong
rumput otomatis dapat terjual tahun depan. Proyeksi laporan laba rugi terlihat sebagai berikut. Next. Contoh, penjualan mesin manual sejumlah 480.000, mesin otomatis 640.000, total 1.120.000. Dikurangi beban variabel, mesin manual 390.000, mesin otomatis 480.000, total 870.000. Margin kontribusi, mesin manual 90.000, mesin otomatis 160.000, total 250.000. Dikurangi beban tetap langsung, mesin manual berjumlah 30.000, mesin otomatis 40.000, total 70.000. Margin produknya, mesin manual berjumlah 60.000, mesin otomatis 120.000, total 180.000. Dikurangi beban tetap umum sama dengan 26.250.000. Laba operasi total 153.750.000. Next. Titik impas dalam unit. Pengalokasian biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas dapat mengatasi kesulitan ini. Permasalahan dalam pendekatan ini adalah alokasi biaya tetap umum bersifat acak. Jadi, tidak ada volume impas yang tampak secara langsung. Dalam contoh liter di atas, jika dihitung unit impas individu dari mesin manual dan mesin otomatis, diperoleh hasil sebagai berikut. Unit impas mesin manual sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga dikurang biaya variabel per unitnya. Sama dengan $30.000 dibagi $75 dapatnya 400 unit. Next. Unit impas mesin otomatis sama dengan $40.000 dibagi $200 sama dengan 200 unit. Jadi 400 unit mesin manual dan 200 unit mesin otomatis harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung. Biaya tetap umum masih belum tertutup. Next. Penentuan baruan penjualan. Baruan penjualan dapat diukur dalam unit yang terjual atau bagian dari pendapatan. Contohnya, jika Briter berencana menjual 1.200 mesin pemotong rumput manual dan 800 pemotong rumput otomatis, maka baruan penjualan dalam unit adalah 1.200 berbanding 800 atau 3:2. Baruan penjualan juga dapat dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan yang dikontribusikan oleh setiap produk. Pada kasus Briter, pendapatan mesin pemotong rumput manual adalah $480.000 dalam kurung $400 dikali 1.200. Dan pendapatan mesin pemotong rumput otomatis adalah $640.000 dalam kurung $800 dikali 800. Pendapatan mesin pemotong rumput manual sama dengan $480.000 dibagi dalam kurung 480.000 ditambah 640.000 sama dengan 42,86% dari hasil penjualan. Pendapatan mesin pemotong rumput otomatisnya sama dengan 640.000 dibagi dalam kurung 480.000 ditambah 640.000 sama dengan 57,14% dari hasil penjualan. Next, baruan penjualan dan analisis CFP. Penentuan baruan penjualan terutama memungkinkan kita untuk mengonversi masalah multiproduk ke dalam format CFP produk tunggal. Karena Witter berharap dapat menjual 3 mesin potong rumput manual atas setiap penjualan 2 mesin pemotong rumput otomatis. Witter bisa mengidentifikasi produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 mesin pemotong rumput manual dan 2 mesin pemotong rumput otomatis. Dengan menetapkan produk tersebut dalam suatu paket,
masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk yang tunggal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di perhitungan berikut ini. Next. Produk A, harga variabel per unit, manual pada unit B 400, unit C 325, margin penjualan unit D 75, terus baruan kontribusi per unit paket E 3, margin F sama dengan DX 225. Otomatis harga variabel per unit B 800, biaya kontribusi per unit C 600, margin penjualan D 200, baruan kontribusi per unit paket E 2, margin F sama dengan DX 400. Total paket 625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang harus dijual Reuter pada titik impas. Paket impas sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket. Sama dengan 70.000 ditambah 26.250.000 dibagi 625. Sama dengan 154 paket. Jadi, Reuter harus menjual unit mesin manual sama dengan 154 dikali 3 sama dengan 462 unit. Unit mesin otomatisnya sama dengan 154 dikali 2, dapatnya 308 unit. Pendekatan dolar penjualan. Titik impas dalam dolar penjualan secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan, tetapi mengabaikan persyaratan perhitungan margin kontribusi per paket. Upaya perhitungannya mirip dengan yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal. Yang keempat, interpretasi grafis dari hubungan CVP. Perseroan wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk memahami hubungan CVP lebih mendalam. Dapat dilakukan melalui penggambaran secara visual. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Hal itu juga dapat membantu mereka memahami dampak kenaikan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dengan cepat. Dua grafik dasar yang penting, yaitu grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Yang pertama, grafik laba volume atau profit volume graph, menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi, yang dimana rumusnya laba operasi sama dengan harga dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel terikat dan unit merupakan variabel bebas. Nilai variabel bebas biasanya diukur pada sumbu horizontal dan nilai variabel terikat pada sumbu vertikal. Contoh soal. Diasumsikan bahwa perusahaan fashion memproduksi satu produk dengan biaya dan data harga. Diketahui total biaya tetapnya itu $100, biaya variabel per unit $5, harga jual per unit $10. Jadi pendapatan operasional dapat dinyatakan. Jadi pendapatan operasional atau laba operasional sama dengan $10 dikali unit dikurangi $5 dikali unit dikurangi $100. Hasilnya $5 dikali unit dikurangi $100 atau 5x dolar dikurangi $100. Jadi ini adalah contoh grafik dari perhitungan tadi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Next. Yang kedua, grafik biaya volume atau cost volume profit graph, menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah.
garis total pendapatan, dan garis total biaya. Tiap-tiap garis ini mempunyai dua persamaan. Pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Contoh soal. Jadi masih menggunakan contoh soal perusahaan tertiary, perusahaan pendapatan dan biaya, di mana pendapatan sama dengan $10 dikali unit dan total biaya itu $5 dikali unit ditambah $100. Jadi ini adalah contoh grafik dari cost volume profit graph. Teman-teman bisa lihat sendiri. Asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Grafik laba, volume, dan biaya volume laba yang baru diilustrasikan mengandalkan beberapa asumsi penting, seperti yang pertama, analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. Yang kedua, analisis mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang tentang yang relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan diketahui. Diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Kelima, perubahan dalam variabel CVP. Karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhitungkan pengaruh risiko dan ketidakpastian. Kita akan membahas pengaruh dari perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Ada beberapa cara untuk manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, pihak manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Yang kedua, para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Yang ketiga, para manajer juga dapat menggunakan analisis bagaimana jika atau what if selain analisis sensitivitas. Next. Sebagai contoh, jika volume impas perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka margin pengamannya adalah 300 unit. Margin pengaman juga dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan. Jika penjualan impas adalah 200 unit dan pendapatan saat ini adalah 350 ribu dolar, maka margin pengamannya adalah $150.000. Rasio margin pengaman dapat dinyatakan dalam pendapatan penjualan yang dianggarkan dikurangi pendapatan penjualan impas dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Dalam contoh di atas, rasio margin pengamannya yaitu sebesar 350.000 dikurangi 200.000 dibagi 200.000 dikali 100%, hasilnya adalah 75%. Sebagai contoh lain, unit yang terjual 1.600 dari sebelum perubahan harga yang diusulkan dan iklan. Sedangkan dengan penurunan harga yang diusulkan dan peningkatan iklan sebesar 2.600. Margin kontribusi per unit $575. Sedangkan dalam penurunan harga yang diusulkan dan peningkatan iklan sebesar $50. Jadi 1.600 dikali $75 hasilnya $1.120 dari total margin kontribusi. Sedangkan dalam penurunan harga yang diusulkan dan peningkatan iklan 2.600 dikali $50 hasilnya $130.000.
hasilnya itu dikurangi dengan beban tetap. Jadi $120 dikurangi 45.000, hasilnya $75.000. Sedangkan dalam penurunan harga yang diusulkan dan peningkatan iklan, $130.000 dikurangi dengan $53.000, hasilnya $77.000. Jadi itu adalah laba. Sedangkan dalam selisih laba, perubahan margin kontribusinya itu $130.000 dikurangi $120, hasilnya itu $10.000. Terus dikurangi perubahan biaya tetap $53.000 dikurangi $45.000, hasilnya $8.000. Jadi 10.000 dikurangi 8.000, hasilnya $2.000 dari kenaikan laba. Next. Yang kedua, pengungkit operasi atau operating leverage merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan presentasi laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage atau DOL untuk tingkatan penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap kontribusi dibagi laba operasional. Selanjutnya ada analisis sensitivitas dan CVP. Sebagai sebuah alat yang penting, analisis sensitivitas adalah teknik bagaimana jika yang menguji dampak dari perubahan asumsi-asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Dengan memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta dengan menggunakan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Berikut adalah tabel perbandingan antara sistem manual dan otomatis. Bisa dilihat pada harga yang sama, biaya variabel pada sistem manual relatif lebih tinggi dibandingkan sistem otomatis. Dan selanjutnya bisa teman-teman bandingkan sendiri. Yang keenam ada analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama biaya variabel dan biaya tetap. Pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit. Namun, mengakui biaya berdasarkan non-unit tetap berkenaan dengan perubahan volume produksi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga memperlihatkan banyak biaya berdasarkan non-unit berubah berkenaan dengan penggerak aktivitas lainnya. Sebagai contoh, anggaplah biaya perusahaan dapat dijelaskan dengan 3 variabel. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah unit yang dijual. Yang kedua, penggerak aktivitas tingkat batch adalah jumlah pengaturan. Dan yang ketiga adalah penggerak aktivitas tingkat produk adalah jam rekayasa. Persamaan biaya ABC akan dirumuskan. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, lalu ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Laba operasi seperti sebelumnya adalah total pendapatan dikurangi dengan biaya dapat dirumuskan laba operasi total pendapatan dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya pengaturan lalu dikali jumlah pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Menggunakan pendekatan margin kontribusi untuk menghitung titik impas dalam unit dengan asumsi laba operasi adalah 0 dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas dirumuskan. Unit impas sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit, ditambah biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, dan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa, lalu dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit.
Perbandingan antara titik impas ABC dengan titik impas konvensional mengungkapkan dua perbedaan yang signifikan. Biaya yang berbeda, biaya tetap dapat berbeda dengan penggerak biaya non-unit, yang dalam hal ini adalah pengaturan dan jam rekayasa. Pembilang pada persamaan impas, ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit. Yang pertama satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch, dan satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan berkelanjutan produk. Berikut contoh pembandingan analisis konvensional dan ABC. Dapat dilihat pada unit yang terjual biaya variabel per unit $10, lalu pengaturan pada biaya variabel per unit ada 1.000 dan tingkat penggerak aktivitas ada 20, jam rekayasa ada 30, dan tingkat penggerak aktivitas ada 1.000. Lalu pada data lainnya terdapat total biaya tetap atau konvensional sebesar $100.000, total biaya tetap ABC sebesar 50.000 dan harga jual per unit 20. Dengan menggunakan analisis CVP, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $20.000 dihitung dengan jumlah unit sama dengan target laba ditambah biaya tetap dibagi harga biaya variabel per unit sama dengan $20.000 ditambah $100.000 dibagi $20 dikurangi $10. Lalu hasilnya sama dengan $120.000 dibagi $10 sama dengan 12.000 unit. Dengan menggunakan persamaan ABC, jumlah unit yang harus terjual untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar $20.000 dihitung dengan jumlah unit sama dengan target laba ditambah biaya tetap ABC ditambah biaya pengaturan dikali jam pengaturan ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa lalu dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan jumlah unit $20.000 ditambah $50.000 lalu ditambah $1.000 dikali 20 ditambah $30 dikali 1.000 lalu dibagi $20 dikurang $10. Hasilnya 12.000 unit. Menurut kedua pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah unit yang harus terjual adalah sama. Kelompok total biaya tetap menurut perhitungan biaya tanpa memperhatikan penggerak aktivitas, selamanya tingkat aktivitas penggerak biaya berdasarkan non-unit tetap sama. Hasil perhitungan konvensional dan ABC akan sama. Implikasi strategis, analisis CVP konvensional, dan analisis ABC. Setelah analisis CVP konvensional dilakukan, Departemen Pemasaran menyatakan penjualan 12.000 unit mustahil dicapai. Unit yang biasa bisa terjual mungkin hanya 10.000. Untuk memenuhi permintaan titik impas, Departemen Teknik memproduksi suatu rancangan baru yang membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit. Rancangan baru tersebut mengurangi biaya tenaga kerja langsung sebesar $2 per unit. Rancangan tersebut tidak akan memengaruhi bahan baku atau overhead variabel. Maka dapat dihitung dengan jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit sama dengan $100.000 dikali $20 dikurang $8 sama dengan 8.333 unit. Proyeksi laba jika 10.000 unit terjual, maka penjualan sebesar $200.000 akan dikurangi dengan beban variabel sebesar $80.000, maka hasilnya sebesar $100.000 sebagai margin kontribusi. Lalu akan dikurangi lagi dengan beban tetap sebesar $100.000 dan mendapatkan hasil $20.000 sebagai laba operasi. 1 tahun kemudian, direktur mendapati bahwa peningkatan laba yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, perusahaan malah merugi. Maka perhitungan kerugian sebesar total biaya sama dengan $50.000 ditambah $10 dikali unit, ditambah $1.000 dikali pengaturan, ditambah $30 dikali jam rekayasa. Rancangan baru tersebut membutuhkan pengaturan yang lebih rumit, sehingga meningkatkan biaya per
pengaturan dari $1.000 menjadi $1.600. Rancangan baru itu juga membutuhkan dukungan teknik tambahan sebesar 40%. Maka persamaan biaya yang baru termasuk pengurangan biaya variabel adalah total biaya $50.000 ditambah $8 dikali unit ditambah $1.600 dikali pengaturan ditambah $30 dikali jam rekayasa. Titik impas dengan laba operasi 0 dan menggunakan persamaan ABC dengan asumsi 20 pengaturan masih dilakukan dapat dihitung dengan jumlah unit sama dengan $50.000 ditambah $1.600 dikali 20 ditambah $30 dikali 1.400 dibagi $20 dikurang $8 sama dengan 124.000 dikali 12 sama dibagi 12 sama dengan 10.333 unit. Laba operasi untuk 10.000 unit dihitung dengan penjualan sebesar 200.000 unit dikurangi dengan beban variabel berdasarkan unit sebesar 80.000 unit, maka mendapatkan margin kontribusi sebesar 120.000 unit, dikurangi beban variabel berdasarkan unit, ada dua. Yang pertama pengaturan sebesar $32.000, lalu yang kedua dukungan teknik $42.000 sama dengan $74.000. Margin yang dapat ditelusuri sebesar $46.000 hasil dari $1.120 dikurangi $74, maka akan dikurangi lagi dengan beban tetap sebesar $50.000. Lalu perusahaan mendapatkan rugi operasional sebesar $4. Analisis CVP dan just in time. Jika suatu perusahaan menganut just in time, maka biaya variabel per unit yang dihasilkan akan berkurang dan biaya tetap bertambah. Selain itu, variabel tingkat batch akan menghilang. Dengan demikian, persamaan biaya pada just in time dapat dirumuskan total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya rekayasa dikali jumlah jam rekayasa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.